Ini 5 hal sepele yang sering kita biarkan. Padahal merusak hidup dan bikin dosa besar. Teman, pernah nggak kepikiran kalau kehancuran besar dalam hidup kita itu seringkali bukan karena satu kesalahan fatal yang disengaja. Justru sebaliknya, hidup kita seringkali berantakan karena tumpukan kebiasaan kecil yang kita anggap biasa kok, atau semua orang juga gitu. Secara logika dan psikologi, otak kita memang pintar beradaptasi dengan lingkungan. Tapi kalau kita enggak hati-hati, adaptasi ini malah bikin kita memaklumi hal-hal yang salah. Di dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan beberapa perintah yang kesannya sederhana. Tapi kalau diabaikan, efeknya bisa merusak jiwa dan berujung dosa besar. Yuk, kita bahas 5 hal itu dengan akal sehat dan hati yang terbuka. Pertama, gampang ikut-ikutan efek bebek. Hal pertama yang paling sering kita lakuin, gampang ikut-ikutan tren atau ajakan teman tanpa tahu itu baik atau buruk. Di dalam psikologi, ini disebut bandwagon effect. Otak kita itu secara alami takut ditolak sama lingkungan. Jadi, waktu teman-teman kita ngajakin bergosip, ngebully, atau malas-malasan, kita ikutan aja. Biar dibilang solid atau asik. Kita malas cari tahu dampaknya. Yang penting, ikut arus dulu. Padahal, Allah melarang keras kita jadi orang yang ikut-ikutan tanpa dasar ilmu. Di dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Waktu kita mengorbankan prinsip cuma gara-gara kata nggak enak sama teman, kita sebenarnya lagi nurunin kualitas diri kita sendiri. Kita memilih jadi pengikut yang buta daripada jadi manusia merdeka yang punya prinsip. Dosa besar itu dimulai dari hilangnya rasa tanggung jawab atas diri sendiri. Kedua, menganggap dunia segalanya terjebak ilusi. Yang kedua, terlalu mendewakan dunia. Secara psikologi, manusia itu punya sifat present bias, yaitu kecenderungan cuma peduli sama apa yang ada di depan mata sekarang. Makanya, kita gampang banget stres kalau uang habis, kalau jabatan turun, atau kalau enggak dapat pujian orang. Kita menganggap urusan dunia ini adalah penentu segalanya. Padahal, kalau kita pikir pakai logika sains dan luasnya alam semesta, umur manusia di bumi ini singkat banget. Cuma mampir sebentar. Al-Quran mengingatkan realitas ini dengan kalimat yang sangat logis di surah Al-An'am ayat 32. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah permainan dan sendau gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu memahaminya? Dunia ini cuma tempat simulasi atau ujian. Kalau kita menganggap mainan ini sebagai tujuan utama dan mengorbankan segalanya demi dunia, kita lagi rugi besar. Ibaratnya, kita habis-habisan menangin sebuah game. Tapi di dunia nyata, kita malah bangkrut. Itu nggak logis kan? Ketiga, sudah tahu benar, tapi gengsi mengikuti. Hal ketiga adalah penyakit ego. Sudah tahu sesuatu itu benar, tapi kita sengaja menolaknya. Misalnya, kita tahu minta maaf itu benar, tapi gengsi. Kita tahu nasihat teman itu benar, tapi karena ego, kita bantah. Dalam ilmu psikologi, konflik batin ini disebut cognitive dissonance. Otak kita merasa nggak nyaman waktu kesalahan kita dikoreksi. Dan celakanya, ego kita malah sibuk nyari alasan buat membenarkan diri sendiri. Sikap menolak kebenaran karena gengsi ini disindir sama Allah dalam surah An-Naml ayat 14. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal, hati mereka meyakini kebenarannya. Menolak kebenaran yang sudah kita ketahui adalah bentuk kesombongan yang paling nyata. Kita mungkin menang di depan orang lain karena berhasil ngeles. Tapi di dalam hati kecil, jiwa kita tahu kalau kita lagi kalah dan makin menjauh dari kedamaian. Keempat, gampang emosian, nurutin nafsu. Artinya kita gampang marah dan meledak-ledak. Secara biologis, waktu kita marah, ada bagian otak bernama amigdala yang langsung mengambil alih tubuh. Sebelum otak berpikir, kita sempat memproses keadaan. Hasilnya, kita ngomong kasar, ngambil keputusan bodoh, dan ngerusak hubungan dengan orang sekitar. Secara logika sosial,
Emosi negatif itu menular. Kalau kita gampang marah, kita lagi merusak ketenangan hidup orang-orang yang kita sayangi. Islam menyuruh kita buat ngerem emosi ini. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134, memuji orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Suka marah bukan tanda kita kuat atau tegas. Itu justru tanda kalau kita lemah karena nggak bisa mengendalikan diri sendiri. Setiap kali kita meledak, ada luka yang kita tancapkan di hati orang lain, dan menyembuhkannya itu butuh waktu yang lama. Kelima, malas mikir akar semua masalah. Terakhir, yang paling bahaya tapi sering dianggap sepele. Malas mikir, hukum alam itu sederhana. Apapun yang gak pernah dipakai, lama-lama akan rusak atau menusuk. Begitu juga otak kita. Manusia itu beda sama makhluk lain karena kita punya akal buat menganalisis. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang fakta, dan mana yang hoax. Kalau kita malas mikir, asal telan informasi, dan malas merenungi hidup, kita lagi menyia-nyiakan kelebihan kita sebagai manusia. Bahkan Al-Quran memberikan perumpamaan yang sangat keras di surah Al-A'raf ayat 179 bagi orang yang punya akal tapi nggak dipakai. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Logikanya, kalau kita hidup cuma buat makan, tidur, kerja, lalu tidur lagi, tanpa pernah mau berpikir kritis tentang apa tujuan kita hidup di dunia ini. Lalu, apa bedanya kita dengan makhluk lain? Allah kasih kita akal gratis sebagai hadiah terbesar. Membiarkan akal itu mati karena malas mikir adalah bentuk sia-sia yang berujung dosa. Kalau kita sudah malas mikir, esensi kita sebagai manusia sebenarnya sudah selesai. Teman, 5 hal tadi kesannya cuman kekhilafan kecil sehari-hari. Ikut-ikutan teman, terlalu pusing mikirin dunia, gengsi nerima nasihat, gampang ngamuk, atau malas membaca dan mencerna informasi. Tapi kalau dipikir pakai logika dan iman, 5 hal inilah yang perlahan ngerusak mental dan menumpuk dosa besar dalam hidup kita. Kita mulai lebih sadar sama apa yang kita lakukan setiap hari. Asah lagi akal kita dan turunkan ego kita di hadapan kebenaran. Semoga Allah senantiasa melembutkan hati kita untuk menerima kebenaran dan menguatkan akal kita untuk terus memetik hikmah dari setiap kejadian. Dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, berikan like terbaik Anda, dan tuliskan refleksi atau masukan Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun komunitas yang saling mengingatkan dalam kebaikan.